terang saya ikut prihatin mengenai masalah korupsi ini. Saya sampai shock, kaget, sampai 900 triliun ya, 900 berapa triliun itu yang membuat saya akhirnya berpikir, sampai merenung saya. Sangat kronis sekali ya, korupsi di negeri ini. Itu yang terjadi apa? Rakyat dirugikan. Kemarin sepeda motor saya mogok, mungkin salah satunya adalah hasil oplosan BBM tersebut. Nah, itu yang mengakibatkan rakyatnya banyak dirugikan, Mas. Nah, ini yang di sisi lain, saya ikut senang juga. Bagaimana apa bisa transparan membongkar mega korupsi tersebut, seperti Pertamina, terus Antam juga, emas itu. Nah, dengan seperti ini, bahwa pemerintah Indonesia dengan serius memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Itu yang mengakibatkan apa? Secerca harapan untuk bangsa ini bahwa korupsi kedepannya akan dibongkar semua, untuk ditangkap, dipenjara. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Walaupun korupsi di Indonesia ini sangat kronis ya, jadi saya lebih setuju kalau dimiskinkan. Ya, kenapa seperti itu? Banyak kesalahan. Kadang namanya sistem peradilan kita ini buatan manusia juga, banyak kesalahan. Kalau dihukum mati, kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Nah, terlanjur orangnya sudah meninggal. Ya, banyak ada di Indonesia ini juga salah tangkap, terus salah vonis juga. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa saya tidak setuju hukuman mati. Kalau dimiskinkan, saya sangat setuju. Berarti asetnya istilahnya ditarik negara ya? Ya, kalau bisa 10 kali lipat dari uang yang dikorupsi. Kalau tidak bisa hutang dia. Nah, menurut saya ini perkembangan yang baik karena kejaksaan bekerja sesuai dengan fungsinya. Kenapa kok dibikin KPK? Karena menurut masyarakat bahwa korupsi itu, bahwa kejaksaan dan kepolisian itu tidak bisa maksimal memberantas korupsi. Akhirnya dibentuklah KPK. Nah, ini pembuktian bagi kejaksaan bahwa kejaksaan bisa punya taring segarang dulu lah, ya, menerkam ini koruptor itu, tikus-tikus koruptor itu. Kejaksaan langsung bertindak. Memang itu tugasnya. Selain KPK ya. Iya. Karena salah satu penegak hukum di Indonesia ya. Nah, iya, benar. Korupsi itu sangat merugikan rakyat ya. Saya kemarin lihat di perempatan itu ada orang mengemis, ngamen, juga ada orang yang cari makan, meminta suap nasi ke orang lain. Ada yang sampai anaknya itu satu keluarga itu jadi gelandangan. Saya lihat sendiri, itu terenyuh ya melihat itu. Akhirnya saya pernah teringat salah satu mantan ketua KPK dulu. Jika korupsi ini diberantas dan semua orang tidak korupsi, satu kepala keluarga kalau nggak salah ya, koreksi saya, kalau satu kepala keluarga di Indonesia itu per bulan mendapatkan uang santunan bisa sampai 20 juta. 20 juta? Nah, enak Mas. berarti kita semua kehilangan uang 20 juta itu dengan adanya korupsi. Ya, itu yang ya,
untuk kedepannya supaya korupsi ini tidak menjadi budaya, ya saran saya itu berawal dari kurikulum yang ada di Indonesia ini. Kita tanamkan ke anak cucu kita untuk bahwa korupsi itu tidak baik. Nah, sehingga yang terjadi apa? Sehingga sejak akhirnya dia dewasa, tidak mental-mental seperti itu nggak ada, mental korupsi. Dari TK, SD, SMP, SMA, itu kita tanamkan bahwa kalau kepengen sukses itu kerja keras, bukan maling ya, bukan jadi tikus koruptor ya. Lambangnya kan tikus, menjijikkan kan koruptor itu. Ya, dan saran saya itu bukan kita berikan pengetahuan, kita doktrin itu anak cucu kita supaya kedepannya benar-benar membenci korupsi, dan kalau kepengen sukses itu kerja keras, pengen kaya raya kerja keras, bukan korupsi. Setuju nggak Mas? Setuju. Ya. Oke, terima kasih Mas Erik. Ya.